siang hari ini sebagai lulusan terbaik di depan kementerian-kementerian negara, di depan alat negara yang saat ini mencoba membuka baksi demokrasi kita. Apa itu kawan-kawan? Sebelumnya, pada siang hari ini kami yang tergabung dalam gerakan aktivis mahasiswa Islam Indonesia berdiri tegak di depan sebagai perwakilan Istana Negara, yaitu di Sidang Selatan Monas. Kami datang hari ini membawa mobil Sidang akronim dari saudara Teddy Indra Wijaya. Kenapa kawan-kawan? Kenapa saya membawa mobil Sidang Tinja? Karena aksi ini adalah aksi yang kelima kali dan sudah banyak sekali pembukaan yang kami alami. Makanya untuk bisa menyampaikan aspirasi kami membawa sebagai simbolisasi, yaitu mobil sedot tinja. Makanya aksi kepada siang hari ini kami namakan dengan tema aksi sedot istana, aksi sedot tinja istana. Semangat kawan-kawan, hidup mahasiswa. Ini adalah kemuakan kami, kekesalan kami. Kalian bisa lihat dari pojok sana, itu adalah mobil saya. Mobil yang saya beli dari hasil tabungan saya, tapi dihancurkan oleh saudara Teddy Indra Wijaya karena saya mengkritisinya. Mobil yang saya selalu tahan untuk membayar pajaknya, tapi lihat yang dilakukan oleh saudara Teddy Indra Wijaya. Mobil tersebut menjadi hancur, menjadi tidak berguna. Padahal mobil itu saya dapatkan bukan dari uang korupsi, bukan dari uang negara. Tapi kenapa dia berani menyentuh sampai mobil saya? Dan ingat kawan, saya akan ceritakan beberapa teror yang saya alami selama aksi ini. Teror yang pertama pada tanggal 5 Juni 2026, yaitu aksi kita yang pertama dilakukan di Sidang Selatan Monas. Apa teror yang saya dapatkan? Saya mendapatkan paket kotak misterius di depan kontrakan saya. Paket kotak misterius tersebut berisi kotoran, entah kotoran apa, karena baunya yang sangat menyengat. Selanjutnya, pada tanggal 11 Juni malam harinya, pada 10 Juni 2026, saya mendapatkan teror, yaitu berupa penguntitan sebanyak 4 orang dan memakai seragam ojol. Tidak mungkin itu ojol untuk mengikuti saya. Selanjutnya, pada tanggal 25 Juni, apa yang saya dapatkan? Mobil saya dipecahkan oleh saudara Teddy Indra Wijaya. Analoginya seperti ini aja kawan-kawan. Apakah mungkin saya sedang mengkritisi Teddy Indra Wijaya, tapi yang merusak mobil saya Panglima TNI atau Kapolri? Apakah mungkin kawan-kawan? Kita bisa menarik urut. Saya sudah melayangkan laporan kepada Polres Jakarta Timur. Saya sudah memohon perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tapi mana kenyataannya? Pada saat ini, sampai saat ini, dari pihak LPSK, entah apa alasannya, belum bisa memberikan perlindungan kepada saya. Karena apa? Di sini saya sebagai korban kekejaman rezim yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita lihat, kita kembali ke substansi itu tentang kita kawan-kawan. Saudara Teddy Indra Wijaya ini ada 7 skandal yang harus kita kritisi dan harus kita buka dengan jelas. Yang pertama adalah kenaikan pangkat, anomali kenaikan pangkat yang 2 kali dia tabrak aturannya. Yang pertama, pada saat dia menjadi kapten, dia mendapatkan pangkat mayor tanpa melalui prinsip meritokrasi yang ada, tanpa melalui diklapa pendidikan lanjutan perwira. Tiba-tiba dia udah menjadi mayor. Selanjutnya, tiba-tiba dia menjadi letkol. Ingat, dalam 2 tahun dia mendapatkan kenaikan pangkat sebanyak 2 kali. Sadis gak itu kawan-kawan? Ngeri gak itu? Karena apa? Kita
prajurit-prajurit yang saat ini mengabdi kepada negara. Bahkan untuk dia mendapatkan kenaikan pangkat, dia harus bertarung dengan nyawanya sendiri. Dia harus mengorbankan dengan nyawanya sendiri. Lanjutnya apa? Skandal yang kedua, kawan-kawan. Skandal yang kedua, TNI Brawijaya. Dia memanipulasi jabatan sekretaris kabinet. Bayangkan sekretaris kabinet harusnya diisi oleh sosok sipil. Tapi saat ini, demi kepentingan saudara Tingga, saudara TNI Brawijaya, dia manipulasi jabatan itu agar dia tetap aktif sebagai anggota TNI. Yang ketiga, kawan-kawan, dia baru saja melaksanakan mendirikan sekolah staf komando TNI Angkatan Darat alias Seskon. Tapi apa yang terjadi, kawan-kawan? Dia bisa lulus loh. Ya seperti kita ketahui, saya mungkin kurang tahu, pendidikan Seskon itu kurang lebih 4-6 bulan. Lalu kita pembahasannya, berarti tidak dia membuka absen-absennya dia. Apakah dia full mengikuti pendidikan Seskon itu? Dan anehnya lagi apa, kawan-kawan? Dia menjadi lulusan terbaik penulis naskah. Aneh tidak? Bagaimana dengan kawan-kawan prajurit, abang-abang yang mengikuti pendidikan Seskon dengan sungguh-sungguh? Sungguh biadab ini. Semua hukum dihancurkan demi dirinya. Lalu, aib yang selanjutnya, ada skandal. Dia adalah Akademi Militer tahun 2011. Kalau kita turutin, kita tarik, sampai saat ini dia menjabat sebagai anggota TNI selama 15 tahun. Tapi apa? LHKPN dia itu ada 20 miliar, kawan-kawan. Dan dia pada saat periodisasi, dia menjabat sekretaris kabinet dari tahun 2024 sampai tahun 2025. LHKPN dia naik sampai 5 miliar. Bayangkan, kalau kita itu 1 tahun adalah 12 bulan. 1 bulan, dia mendapatkan kenaikan ataupun pemasukan bersih dari gaji dia sebagai sekretaris kabinet sekitar 500 juta. Edan nggak itu, kawan-kawan? Gila tidak? Ya seperti kita ketahui, gaji dan tunjangan sebagai sekretaris kabinet, kalian bisa cek, itu hanya 50 juta maksimal selama 1 bulan. Ini 500 juta, 10 kali lipat. Dari mana dia bisa mendapatkan itu? Dan kami bisa meyakini saudara TNI Indra Wijaya itu memainkan nepotisme, memainkan namanya proyek dapur makan bergizi gratis. Siapa yang memainkan itu? Yang memainkan itu adalah ibunya, ibunda dari saudara TNI Indra Wijaya. Makanya kita tidak heran apabila 1 bulan dia ada mendapatkan 500 juta. Sepakat, gagal. Tapi itu sangat biadab, kakak. Lalu selanjutnya, aksi kita pada hari ini tidak berhenti begitu saja apabila tidak diindahkan. Dan ingat, kawan-kawan, kita pernah melihat pada tanggal 20 Oktober 2024, kalian bisa melihat perbedaan dari Presiden Prabowo Subianto. Dia memberikan pidato dengan berapi-api, tapi kalian lihat perbandingannya beberapa bulan kebelakangan ini. Udah pidatonya kayak anak kecil. Yang terakhir, apa yang dia lakukan? Dia memberikan pidato seakan-akan negara ini bisa milik dia sendiri. Kalian di Indonesia Surab, kalau kalian tidak ingin Indonesia Surab, kalian pergi ke negara lain. Aneh itu, kawan-kawan. Kita, Indonesia ini adalah mayoritasnya bisa terbangun negeri ini karena ada pajak dari kita. Tapi lihat apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan berbicara seperti itu. Apakah dia tidak berpikir bahwasanya dia itu digaji oleh rakyat? Apakah kalian tahu kenapa Prabowo Subianto bisa berkata sedemikian rupa? Karena apa? Karena dapat bisikan dari saudara Tinja, saudara TNI Indra Wijaya. Lihat pidato dia kekanak-kanakan. Sampai dibilang bajingan tak. Maka kita bilang untuk saat ini, Presiden saja boleh bilang bajingan saja. Kita tunjuk ke istana, kita bilang siapa? TNI bajingan, sepakat, kawan-kawan? Saya bilang, Bumi Gojang gaji kalian teriak, TNI bajingan.
bajingan sepakat ya? Bumi gonjang ganjing, TNI bajingan. Bajingan dia kawan-kawan. Lihat, seorang bajingan adalah seorang pengecut. Apa yang dia lakukan menghancurkan mobil saya. Saya yakin itu digerakkan memakai alat negara yang harusnya melindungi rakyatnya, melayani rakyatnya, mengayomi rakyatnya, tapi dibuat untuk meneror rakyatnya seperti saya. Bajingan, TNI bajingan. Itu tidak bisa kita toleransikan. Itu tidak bisa kita diamkan. Kita harus siap berada. Sepakat kawan-kawan. Kita tidak bisa menerima hal-hal yang berbau sifatnya adalah penyimpangan. Kita menerima namanya perbedaan, tapi kita menolak keras namanya penyimpangan. Sepakat kawan-kawan. Penyimpangan dimaksud yang saya maksud pada sanksi yang hari ini adalah penyimpangan dia melakukan cacat meritokrasi, cacat hukum. Apapun yang dia lakukan itu adalah bertentangan dengan hukum. Kita bisa simpulkan kawan-kawan, dolar saat ini mencapai 18.000. Itu karena ulah TNI sebagai seskap tinja bajingan. Lihat, dia mengisolasi presiden agar tidak bertemu dengan para ahli ekonom. Jangan dengan ahli ekonom, para menteri-menteri saja tidak bisa bertemu dengan presiden. Bahkan apabila ingin bertemu dengan presiden, itu harus difilter, itu harus diayak, diperlihatkan. Yang hanya boleh bertemu presiden, yaitu yang boleh memberikan kabar baik. Sungguh biadab ini, sangat biadab. TNI bajingan. Tidak pantas dia menjadi pejabat publik apabila akhlak dia tidak baik. Sepakat kawan-kawan. Saya ingin bercerita sedikit kawan-kawan. Kita lihat, udah berapa tahun Presiden Prabowo Subianto ini menjabat, dan udah berapa banyak kehancuran yang dibuatnya. Itu karena ada indikasi bisikan-bisikan yang tidak jelas dari saudara Teddy Indra Wijaya. Saya menyampaikan, saya mohon, tolong yang membuka kamera, tolong buka kameranya. Saya ingin menyampaikan pesan kepada saudara Teddy Indra Wijaya. Kepada saudara Teddy Indra Wijaya, jika kau prajurit sejati, jika kau memang benar-benar kesatria sejati, dan kau masih menjadi prajurit TNI, kau harus berjiwa kesatria untuk mundur dari jabatannya sebagai sekretaris kabinet. Sepakat kawan-kawan? Kalau kau tidak bisa berjiwa kesatria, pasti kau pengecut. Sepakat kawan-kawan? Karena apa? Kau bukan mumpuni untuk menduduki jabatan sekretaris kabinet. Bayangkan saja, harusnya presiden ini dibantukan oleh 4 ajudan dari 4 matra, TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan polisi. Tapi mana pada kenyataannya saat ini mereka tidak diaktifkan. Dan sekarang di antara apapun kegiatan kenegaraan, Teddy Indra Wijaya bahkan berani memakai kur ajudan presiden. Memakai kur ajudan presiden. Kita juga mengamati itu kawan-kawan. Ini tidak boleh. Negara ini dibuat enaknya aja, hanya untuk saudara tinja, saudara Teddy Indra Wijaya. Sepakat kawan-kawan? Kita buat jargon sedikit lagi kawan-kawan. Apabila saya bilang bumi goncang ganjing, kalian harus teriakan TNI bajingan. Sepakat kawan-kawan? Jangan kalian takut. Ini saya bertanggung jawab atas semua aksi pada siang hari ini. Yang penting apa? Kita kondusif dan taat hukum. Sepakat kawan-kawan? Hati-hati kepada para provokator yang ingin merusak barisan kita. Sepakat kawan-kawan? Oke. Bumi goncang ganjing, TNI bajingan. Iya kawan-kawan. Udah berapa kali aksi kita turun kawan-kawan? Udah berapa kali aksi kita turun? Tapi kita tidak akan pernah berhenti. Apa tujuan kita kawan-kawan? Copot tinja. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Saya mohon kepada seluruh barisan masa aksi, angkat spanduk, angkat posternya ke atas.
angkat posternya. Ini adalah momen di mana kita akan bersejarah, kita mencatatkan sejarah bahwasanya ada ketidakbenaran di depan mata kita, yaitu adanya saudara Tinja yang menjabat sebagai sekretaris kabinet. Kalau misalkan, lihat kawan, ada manipulasi dari jabatan sekretaris kabinet yang tadinya pejabat setingkat menteri, saat ini demi saudara Tinja tidak pensiun dari TNI, apa yang dia lakukan? Dia memanipulasi, dia memindahkan tupoksi sekretaris kabinet menjadi apa? Menjadi di bawah sekretaris militer presiden. Bayangkan. Kalau misalkan memang itu benar, memang itu yang diperlukan, harusnya saudara Tinja ini koordinasinya dengan Sekmilpres, bukan langsung memotong kepada Presiden Prabowo Subianto. Kenapa sedemikian rupa? Apa yang kalian takutkan? Apa yang kau takutkan, Tinja? Apa yang kau takutkan, Tinja? Sampai kau ibaratnya tidak ingin lepas dari Presiden Prabowo Subianto. Sekarang kawan-kawan, saat ini kita akan deklarasi pada siang hari ini. Kita deklarasi akan membentuk badan baru. Badan untuk apa? Badan yang akan mengobservasi tingkat Dedi Indrawijaya. Kita sebut apa kawan-kawan badan kita? Yaitu kita sebut BOTI. Sepakat kawan-kawan? BOTI itu adalah kepanjangan Badan Observasi Tingkat Dedi Indrawijaya. Sepakat kawan-kawan? Saat ini kita deklarasi kita menjadi BOTI. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Kita awasi tindak tanduk saudara Dedi Indrawijaya. Sepakat kawan-kawan? Sebelumnya saya mengucapkan bahwasanya aksi yang pada hari ini kita clear membawa mobil Tinja tidak ada isinya. Jadi gak usah khawatir atas anarkis apapun. Saya bertanggung jawab penuh, saya taat hukum, dan tidak ada kesalahan yang karena kami juga adalah tujuan aksi damai. Baik, kita istirahat sebentar karena sudah azan, kita hargai dulu. Tapi tolong dirapikan dulu dari sana ke sana ya. Istirahat sebentar, nanti kita lanjut lagi ya.